Tanpa kita sadari bahwa kiamat semakin mendekati kita, banyak para ulama yang mengingatkan akan hal ini. Para ulama menjelaskan tanda-tanda yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang akan datangnya hari kiamat, tak juga menjelaskan tanda-tandanya. Para ulama juga mengajak kita senantiasa tetap berada di jalan Allah. Para ulama-ulama di Indonesia juga mengingatkan untuk memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak mudah digoyahkan dengan godaan-godaan yang ada saat ini. Karena godaan pada zaman ini sangatlah berbeda tipis dengan yang bukan godaan. Jadi kita wajib lebih jeli untuk membedakannya, agar memperkuat pegangan kita terhadap agama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang aman wa taqwa sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saff ayat 9. Allah berfirman, Dialah Allah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa Al-Huda yaitu Al-Quranul Karim wa dinil haq dan agama Allah yang hak yaitu dinul Islam. Agar Allah menangkan di atas semua agama ini walaupun orang musyrik benci, walaupun orang kafir benci tetap Islam akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di negara Eropa jumlah muslim terbesar seluruh daratan Eropa berada di Perancis. Hampir 7 juta lebih umat Islam ada di sana. Bahkan ketika Presiden Perancis Emmanuel Macron melakukan gerakan Islamofobia dengan menggunakan institusi negara, mereka melihat Islam dianggap akan melemah, akan tetapi apa yang sudah diingatkan oleh Allah dalam surat As-Saff dalam ayat 8. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah ini dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan mesin informasi mereka, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menyempurnakan cahaya agamanya. Meskipun orang-orang kafir itu benci, apa yang terjadi di balik gerakan Islamofobia? Kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin yang digerakkan oleh Presiden Perancis di mana Quran terjadi syahadat massal di Perancis 2 kali lipat, luar biasa. Di negara Inggris dan di Jerman itu jumlah muslimnya kurang lebih 3 juta umat Islam di Inggris dan kurang lebih 3 juta umat Islam di Jerman, sehingga hampir 20 gereja di Inggris dijual dan salah satu di antaranya, ada satu gereja katedral di pusat kota London dibeli oleh seorang tokoh muslim yang dulunya dia musisi pop dunia. Jadi perkembangan kaum muslimin benar-benar ada dan pesat. Dilakukan riset oleh The View Forum on Religion and Public Life ini sebuah realitas, sebuah fakta. Jadi dari tahun 2010 sampai 2050 peningkatan jumlah kaum muslimin diprediksi 73%. Hingga lembaga riset dunia memprediksi tahun 2070 Islam akan menjadi agama terbesar di seluruh dunia. Lembaga riset ini milik orang kafir, milik golongan kafir. Akan tetapi ia meyakini masa depan ada di tangan orang muslim yang beragama Islam. National Intelligence Council, Dewan Intelijen Nasional yang menaungi 15 negara di bawah kepemimpinan Amerika, melakukan riset yang hasilnya dipublis di media internasional. Dimulai dari tahun 2020 akan terjadi kebangkitan Islam global dan akan terus bergerak di seluruh dunia. Hingga Dinas Intelijen Rusia memprediksi akan terjadi kebangkitan Islam yaitu diprediksi di tahun 2025. Rasulullah memberi kabar kepada umatnya pada saat Rasulullah mengatakan, Sesungguhnya Allah akan memunculkan dan juga akan membangkitkan di tengah-tengah umat ini dalam setiap penghujung 100 tahun yaitu seorang al-mujahid di dalam agama Islam. Imam Ahmad rahimahullah, beliau mencoba untuk mencari hadis-hadis sahih dalam kitab Busitah. Masya Allah, dengan matan hadis yang sama beliau mencari dalam kutub indah. Alhamdulillah beliau menemukan hadis-hadis yang sahih. Beliau pelajari, beliau teliti, beliau kaji secara dalam, akhirnya beliau mengambil satu kesimpulan mujahid. Yang pertama yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz yaitu cucunya Khalifah Umar bin Khattab jika 100 tahun lagi mujahid. Yang kedua gurunya Imam Ahmad yaitu Imam Syafi'i kemudian 100 tahun lagi jawabannya.
Para ulama-ulama dunia, salah satu di antaranya yaitu Wakil Sekjen Robitoh Ulama Palestina, beliau adalah Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awaidah. Selama di penjara di Israel, beliau mencoba melakukan riset dengan pijakan Al-Quran dan As-Sunnah dan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama ahli sunnah. Akhirnya mengambil satu kesimpulan yang insya Allah akan terjadi Syafiatul Islamiyah itu pada tahun 2024, jadi kurang 2 tahun lagi, tapi semuanya hanya Allah yang tahu. Dari hasil kajian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memunculkan pemantik awal kebangkitan Islam global dari arah timur, kata beliau, insya Allah dari Indonesia, hingga beliau meneteskan air matanya. Pusat kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis Palestina, bukan di Mekah, bukan juga di Madinah. Inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah. Akan tetapi pemantik awal ini diharapkan akan muncul dari arah timur, yaitu dari negara Indonesia. Sehingga para ulama menunggu momen yang istimewa di seluruh dunia. Semua berdoa mudah-mudahan Allah jadikan negara Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global, dan ini diprediksi di tahun 2024. Sobat, mirip gak sih cerita Avatar itu dengan cerita realitas atau kenyataan kita? Ini sangat mirip loh dengan apa yang menimpa dunia Islam hari ini. Kalau boleh nih kita mengubah cerita awal tersebut dengan versi nyata dunia Islam, bunyinya jadi begini, dahulu kala, negeri-negeri bersatu dari Spanyol hingga Melayu hidup dengan kedamaian dan kebahagiaan. Namun, semuanya berubah setelah kaum kafir menyerang. Bener kan, dulu kita umat Islam, dari mulai Spanyol hingga Nusantara ini bersatu padu di bawah satu kepemimpinan yang menyatukan mereka, yakni khilafah. Seorang khalifah, pemimpin negara khilafah, telah menjadi payung dan perisai pelindung umat. Umat ini berwibawa dan disegani saat kita hidup di bawah naungan khilafah. Islam pernah menguasai hampir 2/3 dunia. Demikian pula, awal mula peradaban mulia itu diawali oleh Islam. Termasuk di dalamnya dalam penguasa sains dan teknologi yang menginspirasi dunia barat. Dunia mengakui hal ini. Simak aja pengakuan seorang pentolan di sebuah perusahaan komputer ternama di dunia. Charlie Fiorina, CEO Hewlett Packard, HP, menulis, "Dulu pernah ada sebuah peradaban yang paling besar di dunia. Peradaban itu mampu menghasilkan sebuah negara super yang membentang dari samudera ke samudera, dari daerah subtropik hingga ke daerah tropik dan gurun. Dalam wilayah kekuasaannya, tinggal ratusan juta warganya, yang terdiri dari berbagai kepercayaan dan bangsa. Salah satu dari sekian banyak bahasanya menjadi bahasa universal dan menjadi jembatan penghubung antar warganya yang tinggal di berbagai negeri. Tentaranya tersusun dari orang-orang yang berlainan kebangsaannya. Kekuatan militernya mampu memberikan kedamaian dan kesejahteraan yang belum pernah ada sebelumnya. Jangkauan armada perdagangannya membentang dari Amerika Latin sampai ke Cina, serta daerah-daerah yang berada di antara keduanya. Kemajuan peradaban ini sangat ditentukan oleh berbagai penemuan yang diraih oleh para pakarnya. Para arsiteknya mampu mendesain bangunan melawan hukum gravitasi. Para pakar matematikanya menciptakan aljabar, juga algoritma yang menjadi pengembangan teknologi komputer dan penyusunan bahasa komputer. Para dokternya mempelajari tubuh manusia hingga mampu menemukan berbagai obat untuk menyembuhkan beraneka ragam penyakit. Para pakar astronomia mengamati langit, memberikan nama bintang-bintang, serta merintis teori seputar perjalanan dan penelitian ruang angkasa. Ketika bangsa-bangsa lain khawatir terhadap munculnya berbagai pemikiran, peradaban ini justru memacu kemunculan beraneka ragam ide dan gagasan. Ketika pemberangusan seringkali mengancam keberadaan ilmu pengetahuan, peradaban ini justru melindungi, mempertahankan, serta menyampaikannya kepada umat-umat lain. Peradaban Barat modern mendapatkan banyak manfaat dari kemajuan ini. Peradaban yang saya maksudkan adalah dunia Islam dari tahun 800 Masehi sampai dengan 1600 Masehi, termasuk di dalamnya wilayah negara Khilafah Utsmaniyah, Baghdad, Damaskus dan Kairo, demikian pula masa-masa para pemimpin yang cemerlang,
seperti Khalifah Sulaiman yang perkasa. Tetapi semuanya kini berubah. Setelah perencanaan yang panjang akhirnya, Barat berhasil merubuhkan kekuatan umat Islam. Tepatnya pada tanggal 3 Maret 1924, institusi pemersatu umat itu dibubarkan oleh seorang pengkhianat yang bernama Mustafa Kemal Pasha Atatürk. Sejak itulah, dunia Islam memburam. Barat menyuntikkan senjata racun yang mematikan kepada tubuh umat Islam, termasuk generasi muda. Senjata ini pula yang telah digunakan oleh Barat dalam membunuh khilafah tersebut. Senjata yang dimaksudkan adalah ide-ide Barat yang hingga kini terus-menerus dipaksakan kepada generasi muda Muslim, seperti ide kebebasan, hak asasi manusia, nasionalisme, sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan, demokrasi, dan ide-ide busuk lainnya. Ketika kaum Muslim tidak lagi berada dalam pangkuan khilafah, satu demi satu negeri kaum Muslim terpecah belah, yang disekat-sekat oleh ikatan semu nasionalisme. Dengan begitu Barat leluasa menjajah negeri-negeri kaum Muslim bahkan hingga hari ini. Saudara-saudara kita di Palestina, Afghanistan, Pakistan, Kashmir, dan negeri-negeri lainnya menjerit meminta pertolongan. Mereka dibunuhi, tanahnya dirampas, sumber daya alamnya dijarah dan dijajah oleh kaum kafir penjajah. Mirip gak sih dengan cerita Avatar? So pastilah. Jika di film Avatar, yang jahatnya adalah si Raja Api, maka hari ini, Raja Api itu adalah ibarat Amerika Serakah atau AS, yang terus-menerus hingga kini menjajah negeri-negeri kaum Muslim. Anehnya, sang raja penjajah tersebut malah akan menjadi tamu di negeri ini. Seperti halnya di film Avatar, kejahatan akan segera musnah. Apalagi setelah munculnya sang Avatar. Kejahatan dan kemunduran yang menimpa umat Islam pun akan segera berakhir, setelah sang Islamic Avatar atau Tecalib Hatta alias Khilafah kembali hadir memimpin dunia. Seperti halnya Ang, dia masih muda dan terus berjuang menimba ilmu untuk menjadi sosok Avatar. Begitu juga, hari ini jutaan para pemuda Muslim di seluruh penjuru dunia bahu-membahu untuk kembali mewujudkan sang pembebas dunia dari penjajahan. Mereka bersatu di bawah panji Rasulullah dan menginginkan khilafah kembali. Anak muda Muslim Inggris juga nggak ketinggalan, mereka menyerukan, "Bring back Islam, bring back the khilafah," dalam sebuah lirik hip-hopnya. Gimana dengan para pemuda Muslim di negeri ini? So, pasti harus lebih dari itu. Di negeri David Beckham aja, para pemuda Muslimnya menyerukan khilafah. Masa di kita nggak? Mulai hari ini kita pelajari Islam sebagai din yang komplit, pahami, amalkan dan dakwahkan. Seperti halnya Avatar, masih muda tapi terus belajar sekalipun ia jagoan untuk menghentikan segala kejahatan. Kapan sih? Ya, saat ini juga, sebelum ajal menjemput, hingga Islam berjaya kembali. Anak muda, dalam perjalananmu menuju masa depan, ingatlah bahwa setiap langkahmu harus didasarkan pada iman dan kepercayaan kepada Allah. Ketika dunia terasa berat, yakinkan dirimu bahwa Allah selalu bersamamu. Ingatlah, kehidupan ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Setiap kesulitan adalah peluang untuk membuktikan kesabaran dan keteguhan imanmu. Jangan pernah menyerah, karena setiap rintangan adalah tangga menuju keberhasilan. Anak muda, jangan biarkan dunia memalingkanmu dari tujuanmu yang sejati. Tetaplah teguh pada ajaran Islam, dan jadikanlah Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai pedoman hidupmu. Dengan itu, kamu akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Di tengah gemerlap dunia yang penuh godaan, jadilah seperti bintang yang bersinar terang di kegelapan. Jadilah teladan bagi yang lain dengan perilaku dan akhlakmu yang baik, sehingga dapat menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejakmu menuju kebaikan. Anak muda, jangan sia-siakan waktu dan potensimu. Gunakanlah setiap kesempatan untuk berbuat kebaikan dan meningkatkan dirimu. Jadilah generasi yang berdedikasi untuk membangun masa depan yang lebih baik, dengan mencintai dan mengabdi kepada Allah serta sesama. Pernahkah kamu merasa dirimu tidak cukup? Pernahkah kamu meragukan kemampuanmu? Tapi tahukah kamu, setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap tantangan yang kamu hadapi, membentukmu menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi dunia.
Jadi jangan pernah ragu untuk mengejar impianmu. Percayalah pada dirimu sendiri, dan teruslah maju. Karena dunia menunggu untuk melihat keajaiban yang bisa kamu capai. Percayalah pada dirimu. Teruslah maju.